mahasiswa mampu menjelaskan tentang arus informasi di dalam digital. Yang ketiga, mahasiswa mampu mendiskusikan terkait pertukaran data elektronik. Kemudian yang keempat, mahasiswa bisa memahami tentang ruang pengertian dari manajemen logistik beserta fungsinya. Nah, kita masuk pada bagian strategis melalui manajemen jaringan persediaan. Jadi manajemen persediaan, kalau kita sebut juga supply chain management, itu merupakan proses penyaluran bisnis dari pemakai akhir melalui penyalurasi dengan menyediakan produk jasa layanan informasi untuk menambah customer value atau nilai pelanggan. Nah, karena kita lihat dari banyak dari persediaan, sehingga sebuah kali ini tentu saja akan berinteraksi langsung dengan user atau pemenang dengan penjual yang menyediakan barang dagangan. Nah, karena perannya tadi sangat vital dan penting, maka kita punya tanggung jawab untuk meneliti kira-kira kebutuhan dan keinginan pelanggan itu apa, sehingga dia bisa bekerja sama dengan para anggota lain yang menjadi rantai supply reseller pabrikan perusahaan transportasi, ya, untuk memastikan bahwa barang dagangan yang diberikan pelanggan itu ada ketika dibutuhkan. Dalam bidangnya itu intinya kalau kita ingin beli sesuatu digital itu barangnya ada, intinya seperti itu saja. Nah, untuk menjaga itu tetap ada, maka kan rantainya juga macet dari pelajaran. Kemudian definisi dari manajemen pasokan. Jadi fokus dari manajemen pasokan ini adalah mengelola hubungan informasi dan arus barang melalui batasan-batasan organisasi untuk mengurangi biaya dan meningkatkan kinerja pengiriman barang. Nah, jadi ada 4 tahap yang dilalui oleh usaha retail kaitannya dengan implementasi manajemen rantai pasokan. Yang pertama adalah tahap di mana usaha retail ini belum menerapkan sistem. Dia belum menerapkan sistem manajemen supply chain yang baik. Kenapa? Karena supply chain itu membutuhkan modal yang cukup besar dan juga sumber daya manusia yang cukup banyak. Yang kedua, tahap fungsional. Pada tahap ini pembeli kita sudah menyusun struktur organisasi. Jadi dia sudah membagi divisi berdasarkan jenis, ya, misalkan bagian gudang, keuangan, ya, pelayanan konsumen dan lain sebagainya. Kemudian tahap ketiga adalah integrasi proses internal, di mana pada tahap ini manajemen kita sudah mulai mengintegrasikan seluruh divisi yang ada. Jadi dari tahap fungsional naik ke integrasi internal. Kemudian yang keempat, tahapan pengembangan kita, di mana pada pengembangan usaha ini kita sudah masuk pada kompetensi inti. Kompetensi inti yang dimiliki sehingga dia tidak memikirkan lagi permasalahan teknis terkait dengan supply chain, karena sistemnya sudah terintegrasi dan terkoneksi dengan baik. Nah, kemudian di sini kita lagi pada pendekatan dalam supply chain. Jadi dalam supply chain ini ada 2 pendekatan. Yang pertama adalah produk fungsional. Jadi pendekatan manajemen rantai pasokan ini melayani dengan tipe produk fungsional. Salah satunya adalah mendirikan rantai pasokan yang memfasilitasi peningkatan efisiensi distribusi barang. Jadi intinya kalau retail itu adalah fungsinya di dalam inventory atau dalam persediaan. Jadi jangan sampai barang itu terlalu lama ada di gudang. Kemudian yang kedua, fokus pada penciptaan proses yang efisien. Kemudian kunci utama pendekatan fungsional adalah pembagian informasi di antara pihak-pihak yang terkait dengan supply chain, mulai dari pusat distribusi, ya, kemudian dari bagian moda transportasi sampai pada toko di setiap sektor masing-masing. Yang kedua, pendekatan inovatif. Produk inovatif ini adalah macam produk yang tidak bisa diprediksi pola permintaannya. Jadi kadang dia ini ya, ciri paling gampangnya itu dari produknya itu cepat. Jadi
cepat naiknya, cepat turunnya. Nah, reaksi terhadap pendeknya jalur produk, life cycle-nya itu rendah, sehingga untuk memastikan ketersediaan barang tidak kurang dan tidak berlebihan, sehingga kita bisa mengambil keuntungan ketika barang itu berada pada titik yang paling tinggi. Jadi kalau masih banyak demandnya, ya kita harus memenuhi dengan range perkiraan yang banyak. Ya. Kemudian fokus pada proses responsif dan fungsi utama pendekatan produk ini apa? Bagaimana kita bisa melakukan pengaturan manajemen inventaris dan kapasitas produksi untuk mengantisipasi pola permintaan yang tidak menentu ya, dari pasar atau market. Kemudian yang selanjutnya meningkatkan ketersediaan produk. Sebuah persediaan yang efektif itu punya dua benefit. Yang pertama memenuhi kepentingan pemenuhan persediaan barang dagang yang sifatnya cepat berdiri atau kita sebut sebagai fast moving product. Jadi fast moving product itu setiap ada bulan ya, belum ada beberapa jam itu ya sudah habis ya. Jadi dalam satu hari mungkin bisa sampai 4 kali bahkan 5 kali pergantian. Ini berarti produk-produk yang cukup valid. Kemudian memenuhi kebutuhan pelanggan terhadap pemilihan barang dagang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pelanggan. Nah, untuk memenuhi ini maka terpaksa retail itu harus punya persediaan yang banyak. Apa yang kita sebut SKU ya, stock keeping unit. Dan jumlahnya bervariasi. Ya. Contohnya kalau saya mau beli pasta gigi ya, itu kan ada ukuran-ukurannya ya. Dan yang 60 gram, 120 gram, bahkan sampai yang besar ini 180 gram. Nah, walaupun banyak unit yang disiapkan, ya, semua toko retail dengan skala global, tapi kadang seringkali juga kita itu khusus menyediakan pemenuhan kebutuhan pasar lokal, ya, untuk kebutuhan pelanggan. Karena kalau di retail itu ada produk-produk lokal yang memang dijual ya, untuk mengakomodasi keinginan dari pelanggan. Kemudian meningkatkan return on investment. Ya, ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Dimana kalau ROI itu intinya adalah kalau investor ingin menanam saham di dalam sebuah perusahaan retail, maka yang ingin dia tanyakan itu seberapa cepat di dalam pengembalian modalnya. Nah, rumusnya adalah laba setelah pajak ya, dibagi investasinya. Nah, sebuah sistem informasi di dalam pasokan yang efisien itu bisa meningkatkan laba bersih dan penjualan bersih. Di mana pada waktu yang sama ini mengurangi aktifan total. Nah, penjualan bersih kalau bisa meningkat dengan menyediakan barang yang untuk pelanggan dan memberikan pilihan produk yang baik. Nah, penjualan bersih ini kan punya gudang data ya, jadi ada database pelanggan sehingga dia bisa mendapatkan informasi orang-orang itu sebenarnya sukanya belanja apa. Nah, itu diamati katanya. Oh, ternyata dari umur sekian sampai sekian itu di daerah wilayah tertentu itu sukanya produk A, produk B. Nah, itu dikategorikan nanti di mapping ya, sehingga itu bisa untuk menentukan SKU tadi, stock keeping unitnya. Itu salah satu. Kemudian arus informasi dari retail, nah ini yang nanti kita masuk pada EDI ya, atau Electronic Data Interchange, di mana dalam proses pembelian barang dagang yang sebenarnya terjadi ya, dalam retail itu cukup rumit. Jadi barang sampai kita konsumsi di dalam toko akhir misalnya di Alfamart, di rumah itu prosesnya panjang. Jadi yang pertama itu informasi dicatat dalam namanya terminal pos atau point of sale. Nah, ini dikirim ke pembeli. Nah, pembeli menggunakan informasi ini untuk merencanakan tambahan dan membuat keputusan mandor. Informasi secara pembelian itu dikumpulkan oleh pedagang retail, di mana pesanan tadi dikirim pada penjual dengan menggunakan dua sistem pertukaran data yang kita sebut sebagai Electronic Data Interchange. Jadi pertukaran itu berdasarkan perangkat elektronik ya, dokumen bisnisnya itu ditukarkan dalam bentuk perangkat elektronik, di mana barang dagang yang dipesan nanti secara
dalam produk kita itu banyak sekali. Yang ketiga, pembeli atau perencana dia komunikasi dengan vendor. Vendor ini penjual mereknya, di pabrik ini. Ya, jadi anggap saja misalkan kayak Alfamart itu vendornya misalkan di Unilever, itu salah satu contohnya. Nah kemudian vendornya tadi, ya, dia akan berkomunikasi kaitannya dengan pesanan barang jaganya, di mana mereka akan menurunkan kira-kira syarat pembeliannya berapa. Jadi semakin banyak biasanya akan mendapatkan diskon. Ya. Kemudian cara penerimanya bagaimana, cara pembayarannya bagaimana, apakah cash atau tempo dan sebagainya. Kemudian yang keempat, pembeli atau perencana berkomunikasi dengan pusat distribusi untuk koordinasi nanti kira-kira aktivitas pengantaran dari vendor ke toko, sekaligus memeriksa status persediaan atau inventory yang di apa ya, istilahnya yang diberikan kepada toko. Dan yang kelima, manajer toko nanti komunikasi dengan pusat distribusi untuk mengkoordinasi pengantaran dan memeriksa status persediaan. Ya. Jadi nanti termasuk model transaksinya itu mau pakai pihak ketiga, Alexandria, atau mau dieksekusi dengan milik usaha sendiri atau anak usaha. Nah, kemudian masuk pada bidang data atau database. Data pembelian yang dikumpulkan di point of sale itu akan memasuki database yang besar yang kita kenal sebagai bidang data. Nah, di dalam informasi bidang data ini kita bisa mengakses beberapa dimensi. Nah, dalam bidang data ya kita ambil dari teorinya lagi NBC 2004, di mana di situ ditunjukkan bahwa seluruh total kita bisa mengakses tingkat agregasi SKU atau stok rekening. Ya. Kemudian misalkan kayak departemen pakaian wanita, pakaian pria, atau model, kita bisa lihat. Kemudian vendornya siapa saja, kemudian produk yang bisa dijual setiap tahun, musiman, hadiah, itu dilihatkan di dalam data kita. Jadi analisis berbagai indikator ini kan membutuhkan database ini untuk membuat banyak keputusan pemasaran, termasuk pengembangan dan pengisian pilihan barang harga. Disesuaikan dari database customer juga yang bisa kita dapatkan melalui biasanya kalau kita itu kan ada ya untuk mendapatkan diskon dari sesuatu di store misalnya untuk mendapatkan member. Nah itu kan kita dipelajari pola pembelian kita untuk menentukan analisis tingkatan operasi. Kemudian elektronik data interchange, ya, jadi ini prosesnya, jadi buyer generate purchase order, kemudian buyer send to the supplier, supplier menerima order ya, take order, kemudian supplier enter to invoice, dan to system, invoice create, invoice is sent to buyer, dikirimkan ke pembeli, kemudian buyer enter invoice to their system. Ya. Tapi kalau menggunakan elektronik data interchange, ini cuma forecast order, ini invoice. Ya, jadi buyer internal nanti menggunakan yang namanya Enterprise Resource Planning atau ERP. Ya, jadi nanti prosesnya lebih mudah kalau kita menggunakan elektronik data interchange. Ya, jadi pertukarannya nanti hanya berupa dokumen bisnis. Nah, jaringannya nanti ada menggunakan yang namanya intranet dan extranet. Kalau intranet ini berarti internal perusahaan. Kalau extranet berarti ini kolaborasi teknologi yang menghubungkan bisnis atau perusahaan dengan para supplier, pelanggan, ataupun juga dengan pihak yang ada di luar perusahaan. Ya, ini bedanya kalau kita pakai EDI atau juga tanpa menggunakan EDI. Kemudian kalau dagang secara logistik ya, kaitannya dengan logistik itu keseluruhan proses dari sampai barang yang direncanakan, diimplementasi, dikendalikan secara efisien dan efektif dalam bisnis kita. Dan yang supply ini akan menggambarkan arus barang dagang yang berbeda. Jadi rinciannya itu satu, aliran barang dagang dari pusat dari penjual ke pusat distribusi. Setelah itu barang dagangnya meninggalkan pusat distribusi ya, kemudian dikirimkan ke toko. Nah sebagai alternatif, barang dagang juga bisa meninggalkan vendor secara langsung ke toko tanpa melewati pusat distribusi. Nah, jadi tergantung pada syarat ketentuan
Nah, kemudian di dalam manajemen transportasi masuk